Tujuan itu nikmat diberikan kepada orang-orang istiqomah untuk menguji mereka, untuk menfitnah mereka. Ahibati fillah, sejatinya manusia dalam kehidupan ini dia sedang dalam perjalanan, dan dia tidak berhenti berjalan. Walaupun dia duduk di tempatnya, tapi waktu terus berjalan dengan dia. Setiap hari waktu kita pergi, kadangkala berubah menjadi pekan, menjadi bulan, menjadi tahun. Kadangkala orang tidak sadar kalau dia sudah sampai umur 50 tahun, 60 tahun, dan dia terus mendekati akhir dari waktu yang memang Allah tentukan untuk dirinya. Terminal terakhir perjalanan dia dalam kehidupan ini sudah jelas. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, terminal terakhir dia adalah kuburan dia. Ahibati fillah, dan orang yang cerdas, dia akan mencari jalan yang paling pintas yang mengantarkan dia ke tujuan akhirnya. Jalan yang paling pintas dari semua jalan yang dibikin adalah jalan yang lurus. Antum kalau lihat, antum lihat meja anan, kalau orang dari titik sini dia mau ke titik yang di sini, jalan yang paling cepat buat dia adalah jalan yang lurus. Kalau dia muter, jalan itu lebih panjang. Atau dia lurus tapi belok-belok, maka dia juga tidak akan cepat sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap lurus, untuk tetap istiqomah. Seorang muslim itu tidak terpengaruh dengan angin yang datang dalam kondisi apapun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, urusan orang beriman itu semuanya baik dalam kondisi apapun. In asabathu as-sarra syakar. Orang beriman itu kalau dapat kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur. Dan itu makna istiqomah. Ketika orang sedang mendapatkan nikmat, itu lurus, kok bersyukur. Memang syariatnya orang dapat nikmat itu bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia dapat petaka, dapat sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Artinya dalam kondisi apapun dia tetap berada di tengah, istiqamah. Walaysa hadza illa lil mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kondisi ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Di surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, istiqomalah engkau sesuai dengan perintah. Ingat, istiqomah sesuai dengan perintah, bukan semau kita istiqomah. Sebagian orang berpikir, ana sudah istiqomah. Menurut siapa? Menurutmu? Iya, menurut ana. Jangan. Istiqomah itu ada tolak ukurnya, ada timbangannya. Engkau istiqomah sesuai dengan perintah Allah. Wa man taba'a, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Ini perintah Allah kepada nabinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berjalan di atas syariat Allah ini lurus. Antum melihat peluru, subhanallah, peluru itu
Ya, ada yang kena angin dia bisa belok, walaupun sudah kencang, ada yang bisa belok. Ada yang kadang-kala terkena sesuatu yang menepisnya sehingga dia jauh. Awalnya mau lurus, gara-gara ada batu atau ada, dia belok dan tidak pernah kembali. Seorang mukmin tidak seperti itu. Dia lurus terus sampai ke tujuan. Di surat Jin ayat 16, Allah menceritakan tentang orang-orang yang istiqamah. Allah mengatakan, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adaban sa'ada. Ayat 16 dan 17 Allah mengatakan, andai kata orang-orang itu istiqamah, wa allau istaqamu, andai kata orang-orang itu istiqamah. Ayat ini memiliki dua penafsiran. Masya Allah, anda dengar kayaknya ibu-ibu lagi ada yang ngobrol di sana jamaah. Masya Allah. Hah? Semangat ibu-ibu, istiqomah. Nah, istiqomah. Nah, ayat ini memiliki dua penafsiran. Istiqomah di atas ketaatan dan istiqomah di atas kesesatan. Makanya tadi Allah mengatakan fastaqim kama umirta, kau istiqomah sesuai dengan perintah. Karena ada orang istiqomah di atas kesesatan sampai mati istiqomah dia. Maka ayat ini wa allau istaqamu ala tariqati, andai kata, ini penafsiran yang pertama, andai kata mereka itu istiqomah di atas jalan kebenaran, jalan ketaatan, ajaran Rasulullah SAW, la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah, kami benar-benar akan berikan kepada mereka air yang segar, air yang nikmat. Allah kasih kenikmatan tuh orang yang istiqomah di atas kebenaran. Tapi ingat, pemberian Allah ini bukan semata karena ingin memberikan pahala buat mereka di dunia nih. Apa kata Allah? Linaftinahum fi. Tujuan itu nikmat diberikan kepada orang-orang istiqomah untuk menguji mereka, untuk menfitnah mereka. Linaftinahum fi, supaya tampak apakah mereka benar istiqomahnya. Kadang-kala ada orang istiqomah di atas kebenaran kalau sedang susah. Berapa banyak orang kalau lagi susah istiqomah zikir setelah sholat. Ketika lagi punya utang, Masya Allah istiqomah sholat malam. Ketika lagi bangkrut istiqomah dia di atas segala amal kebajikan. Tapi tatkala senang, dia tinggalkan istiqomah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang soleh itu tujuannya untuk menguji mereka. Adapun penafsiran yang kedua adalah orang-orang yang istiqomah di atas kesesatan mereka. Kata Allah, kami akan berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Linaftinahum fihi, untuk menguji mereka juga. Dan biasanya orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah dalam kesesatan mati dalam kondisi tidak siap menerima takdir Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, jadi itulah istiqamah. Di surah Al-Ahqaf, di surah Fussilat, Allah ceritakan tentang istiqamah. Di surat Fussilat ayat 30-32 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, kami orang Islam, ana muslim, sudah cukup? Nggak cukup. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ajaran Islam. Kalau kau cuma mengatakan ana muslim, siapa yang nggak bisa ngomong ana muslim? Kau lihat burung beo, ada burung beo yang bisa membaca qul huwallahu ahad, ada nggak? Ada, ana lihat tuh di YouTube, Masya Allah. Ada manusia-manusia yang bisa membaca, tapi cuma di lisannya saja.
Seperti burung beo, hanya di lisan dia mengatakan hal itu. Allah katakan tsumma istaqamu, dia istiqamah di atas ajaran Allah. Perintah Allah dia laksanakan, larangannya ditinggalkan, musibah menimpa dia sabar. Itu salah satu makna istiqamah. Dia tidak belok kanan, belok kiri. Apa yang akan terjadi buat mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzan, kalian enggak perlu takut, kalian enggak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian. Kalian tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Itu jamaah, kita dalam perjalanan terus menuju surga, tapi ada yang enggak nyampe surga. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam di surga kemudian diturunkan, dan Allah berjanji dia bisa balik ke surga asalkan jalannya benar balik. Allah sudah turunkan petunjuknya untuk kembali, dan jalan paling cepat adalah jalan istiqamah. Jamaah rahimakumullah, pentingnya istiqamah ini membuat perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim, bukan perintah tapi doa pertama yang diminta oleh hamba di dalam Al-Quranul Karim adalah minta istiqamah. Dan ternyata kita tidak hanya membacanya sehari sekali, kita tidak membacanya sehari 2 kali, sehari 3 kali, tidak. Tapi bisa dibayangin, paling sedikit kita membacanya 17 kali. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ketika subuh, lalu kita menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam. Antara subuh dengan zuhur, apa yang terjadi dengan kita? Alhamdulillah kita selamat. Kita terjaga dari segala kemaksiatan. Kita selamat dari penyesatan syaitan sampai zuhur. Setelah zuhur kita disuruh baca lagi ihdinas siratal mustaqim. 4 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Salam. Kita menjalani kehidupan kita. Ada yang istirahat, ada yang tidur. Asar kita disuruh baca lagi, minta. 4 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Selesai kita habis sholat asar sudah minta istiqamah. Apakah sudah cukup? Enggak cukup. Maghrib kau minta lagi sama Allah SWT. 3 kali kau minta ketika maghrib. Setelah maghrib selesai, isya kau minta lagi istiqamah kepada Allah Jalla Jalla. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang wajib. Belum lagi ada orang yang menambah dengan yang sunnah-sunnah. Qobliyah subuh dia baca, witir sebelum tidur dia minta lagi istiqamah. Haibati fillah, Allah berfirman tentang manusia, mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Wallahi kita hidup dalam kerugian jemaah. Ana, antum dan semuanya. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak rugi, tetap rugi kalau dia tidak beramal soleh. Maka Allah katakan dia beriman, dan yang kedua beramal soleh. Tapi beriman beramal soleh cukup saja? Tidak cukup. Allah katakan sifat yang ketiga mereka, watawasau bil haq. Mereka saling memberikan wasiat kepada kebaikan. Seorang mukmin itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri. Karena sebagian orang udahlah yang penting aku baik, orang mau ngomong apa terserah, orang mau jadi apa terserah. Enggak. Allah suruh orang beriman itu watawasau bil haq, untuk menegur. Orang melakukan kesalahan kau tegur. Orang tidak tahu kebaikan kau beri wasiat. Kau kasih tausiah dia, kau panggil dia, kau ajak dia. Yang keempat, watawasau bis sabr. Dia harus bersabar dan memberikan wasiat kepada kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada firman Allah di surat Hud tadi, supaya kita tahu
Orang yang istiqomah tuh kayak apa? Allah mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Di surat Hud ayat 112, Allah katakan, istiqomahlah engkau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Lalu Allah sebutkan di ayat ini tentang sifat-sifat orang yang istiqomah. Kayak apa sih istiqomah itu? Melaksanakan perintah. Masya Allah. Apa? Ibu-ibunya istiqomah, Pak. Sampai kajian selesai. Barakallahu fikum ibu-ibu. Soalnya suaranya ibu-ibu geremeng sampai sini jemaah. Sekali-kali dikasih mic gitu, kayak tawon gitu. Baik, kita lihat, kemudian kita ukur diri kita, apakah kita masuk istiqomah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah mengatakan kepada nabinya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersama. Jadi sifat yang pertama, istiqomah sesuai dengan perintah. Yang kedua, wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Jangan engkau melampaui batas. Dalam beragama pun kita nggak boleh melampaui batas. Artinya sholat, kok tetap sholat berapa rakaat? Ya sudah, zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Jangan kau mengatakan, ana Ustaz terus terang 2 tahun tidak sholat, makanya ana mau sholat zuhur sekarang tiap hari 8 rakaat. Pikirnya dia untuk menggantikan yang tertinggal. Nah, nggak seperti itu. Ingat, orang istiqomah di atas perintah Allah dan dia tidak melampaui batas aturan-aturan yang telah Allah berikan, sehingga tidak muncul sekte-sekte yang menyeleneh, ajaran-ajaran yang menyimpang dari syariat Allah. Kenapa? Karena dia tidak melampaui batas dalam beragama, sesuai dengan aturan. Ya, kalau memang zuhur 2 rakaat, 2 rakaat, tapi zuhur 4 rakaat, aku laksanakan 4 rakaat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Umpamanya kurban, Ustaz, terus terang Ustaz, ana mau berkorban kuda pacu ana, Ustaz. Dia punya kuda pacu harga 250 juta. Gimana jemaah? Kalau beli sapi, aduh berapa sapi 20 juta dapat. Boleh korban kuda pacu harga 250 juta. Kalau secara akal, Masya Allah ya, lebih banyak, betul. Gak apa-apa kayaknya tuh kak. Karena bisa untuk beli sapi 10 ekor dan kau lakukan itu untuk Allah, semoga Allah menerima kurban. Orang kalau nggak ngerti kan dipotong tuh kudanya. Dipotong nggak apa-apa, dimakan. Tapi bukan untuk kurban. Karena kurban itu hanya hewan ternak yang 3. Unta, sapi, atau kambing. Selain itu nggak boleh. Maka kita lihat, jangan melampaui batas. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kalian jangan bersandar kepada orang-orang yang zalim. Jangan melakukan kezaliman dan jangan kumpul sama orang-orang zalim. Allah katakan, innahu fatamassakumun nar afa. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tansarun. Ingat, enggak ada penolong kalian. Allah itu telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, dan Allah mengharamkan kezaliman atas umat manusia. Nggak boleh kezaliman itu. Maka para jamaah, orang istiqomah itu tidak menzalimi diri sendiri, tidak menzalimi orang lain. Yang keempat, wa aqimis shalah. Dirikan salat. Tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Kau terus dirikan salat. Jangan bolong-bolong salat. Ada orang yang sholat, ya Masya Allah, kemarin ada teman dari Bandung cerita, Ustaz, Alhamdulillah ana walaupun gak benar Ustaz, ana tetap sholat Jumat Ustaz. Dia itu gak pernah sholat, dia minum macam-macam lah, tapi dia tetap istiqomah sholat Jumat. Allah katakan bukan itu. Tarafain nahar, pagi dan sore.
Kau laksanakan sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, wa zulafan minal lail. Dan di malam hari kau laksanakan isya. Kau laksanakan sholat itu atas perintah Allah. Itu makna istiqamah. Terus dia melaksanakan perintah Allah. Lalu Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan amal keburukan. Kita tidak pernah lepas dari dosa. Artinya dari habis subuh ke zuhur ada tuh dosa yang kita lakukan. Perasaan-perasaan suudzon sama saudara kita. Sholat zuhur itu menghapuskan dosa kita. Kita mulai baru lagi habis zuhur menjalankan kehidupan, mungkin ada dosa-dosa di sana. Sholat asar, antara sholat zuhur dan asar dosanya dihapuskan. Habis asar kita melakukan dosa, sholat maghrib menghapuskan sholat dosa-dosa sebelum asar. Kemudian kita sholat isya, dosa-dosa setelah sholat maghrib dihapuskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi istiqomah kita terus menjalankan sholat itu. Kemudian subuh, begitu pula dengan sholat subuh. Innal hasan yudhibna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakir. Itu peringatan untuk orang-orang yang mengingat. Sudah cukup? Itu istiqomah? Belum cukup. Allah katakan wasbir, kau harus sabar. Karena ada orang yang Masya Allah, kalau dikasih nikmat bersyukur, tapi kadang-kala dikasih bala tidak sabar. Dan jemaah kita menyembah Allah sampai kematian itu tiba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wasbir. Yang paling menakutkan adalah di akhir hayat kita. Karena ada orang-orang di akhir hayatnya, subhanallah, ketika sudah tidak bisa bangun dari ranjangnya, ketika sudah dikasih penyakit, berbagai penyakit di atas ranjangnya, dia di ruang ICU, mulai kadang-kala dia tidak bersabar. Ya Allah, apa sih yang aku lakukan? Aku padahal banyak sodakoh, aku padahal haji berulang kali, aku umroh berulang kali, kenapa aku dikasih penyakit kayak gini? Wasbir, kata Allah, kau sabar. Belum selesai masa ujianmu, terminal terakhir belum tiba. Maka dari itu Nabi SAW berdoa minta perlindungan kepada Allah. Beliau mengatakan, wa a'udzubika ayyatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku digelincirkan oleh syaitan ketika mati. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Proses itu penting, proses kita jadi orang baik terus penting, tapi yang terpenting adalah husnul khatimah. Maka kita diperintahkan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi alaihi salatu wasallam, antum bisa bayangin Rasulullah SAW ketika beliau sakit di akhir hayatnya, beliau pingsan berulang kali, sampai Abdullah bin Mas'ud itu megang badannya Nabi, itu demamnya tinggi sekali. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasul SAW, sakitmu ini parah banget, kata dia. Kita kalau melihat orang sakit parah, apa yang akan kita lakukan? Kayaknya banyak dosanya orang ini, kata dia. Nanti makan seudon lihat orang sakit parah. Rasulullah SAW, beliau sakit parah, bahkan sakitnya tidak seperti orang biasa. Kita kalau melihat orang sakitnya nggak seperti orang biasa, apa yang akan kita lakukan? Kalau bukan dosa yang besar, mungkin diguna-guna sama orang, mungkin di apa. Maka Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, apakah Allah memberikan sakit kepadamu seperti ini karena kau dapat 2 pahala? Kata Nabi SAW, inni u'aku wa'kar rajulain. Sakitku ini sakitnya 2 orang ditimpakan kepada aku. Kalau pertanyaanmu, apakah karena Allah akan memberikan 2 pahala sama aku? Naam. Idhamul jaza bi'idhamil bala. Besarnya pahala, besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Maka orang yang istiqamah, kata Allah, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Nggak ada satupun
pahala yang tidak dicatat, semuanya pasti disempurnakan oleh Allah. Lalu Allah katakan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah ceritakan nih, andai kata tuh orang-orang sebelum kalian mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, Allah akan selamatkan mereka. Artinya seorang yang istiqomah itu harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kezaliman, mencegah perbuatan mungkar yang terjadi di keluarganya, di tetangga-tetangganya. Banyak di antara kita yang kadang-kala nggak tahu sama tetangganya, sampai tetangganya pindah dia nggak tahu. Tetangganya sama Allahu a'lam tadi. Sekarang kayaknya sudah ganti, soalnya mobilnya lihat baru. Kok nggak pernah ke sana? Waduh, nggak urusan. Nah, ketika orang-orang berbuat zalim di sekitar kita lalu kita diam, Allah akan turunkan azab yang menyeluruh, semuanya kena itu azab. Allah mengatakan, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Itu orang-orang zalim biasanya mereka hidup bergelimang harta dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dan dia tidak urusan, tapi Allah hancurkan mereka. Dan kita sudah melihat orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Kita lihat Fir'aun, kemana akhir hidup Fir'aun? Selesai. Namrud, kemana mereka? Raja-raja yang merupakan panutan dunia pada waktu itu, umpamanya menjadi idola dunia pada waktu itu, kita lihat kemana mereka, semuanya habis. Negara Persia, kita pernah dengar ada negara Persia. Mungkin orang-orang bikin film-filmnya sekarang, kau tanyakan kemana mereka, habis semuanya. Allah hancurkan mereka. Dan ini peringatan buat kita agar kita menjaga perintah Allah, istiqomah di atas agamanya, tidak melakukan kezaliman, tidak seperti orang-orang itu. Allah akan jaga. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ingat, di akhir Allah memberikan nasihat kepada kita. Allah itu tidak mungkin menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman, tidak mungkin. Dalam kondisi penduduk negeri itu berusaha memperbaiki, Allah tidak akan menghancurkan. Wa ahluha muslihun. Penduduknya berusaha untuk memperbaiki diri. Maka orang yang istiqomah, yang pertama sesuai dengan perintah, tidak berlebih-lebihan, dia melaksanakan perintah Allah, sholat, terus dia jaga, kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar dan terus berusaha memperbaiki jamaah. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Ahibati fillah, kita lihat ada waktu-waktu kita semangat beribadah, semangat ngaji, Masya Allah. Kadangkala kita murojaah hafalan kita, ada yang hafal juz amma, dia murojaah, ada tahu-tahu perasaan semangat dan berbahagia. Tapi ada perasaan atau kondisi-kondisi kita mau pegang Quran males, mau sholat qobliyah males. Ada orang yang setiap pulang dari masjid dia hamparkan sejadahnya dan dia merasakan nikmat. Tapi datang satu masa dia benar-benar meninggalkan semua itu. Ada waktu-waktu mulia, di situ kita didorong untuk beramal soleh, seperti yang kemarin kita tinggalkan 10 hari awal Dzulhijjah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Bayangkan. Dan kita termotivasi untuk beramal, yang termotivasi. Tapi ada orang yang merasakan 10 awal Dzulhijjah biasa saja,
bacaan Qur'annya tidak tambah, puasa sunnahnya juga tidak dia lakukan, sholat sunnah tidak pernah dia lakukan, kemudian sedekah juga tidak dia keluarkan. Biasa seperti hari-hari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli amalin syirah. Semua amalan itu ada waktu semangatnya. Ada waktu di mana orang demen beramal. Habis sholat zikir, habis itu dia sunnah ba'diyah, habis itu dia nggak pulang ke rumahnya, dia duduk di masjid sampai matahari terbit. Semua amalan itu ada waktu-waktu semangatnya. Walikulli syiratin fatrah. Tapi ingat, semangat itu tuh nggak terus, kata Nabi SAW. Kadang-kala semangat itu turun. Ada orang yang mutung. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang ketika masa futur yang disebut itu, masa mutungnya itu dia ke sunnahku, maka dia dapat hidayah. Artinya ketika dapat rasa malas beribadah, tapi tetap dia menjalankan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam,